baik mati daripada harus menjadi seorang pengecut. Itulah moto dari sebuah pasukan elit Inggris bernama Gurkha yang terkenal hampir di seluruh dunia karena ketangguhannya. Sebagian dari kita akan langsung membayangkan pasukan dengan badan yang tinggi dan tegap khas prajurit-prajurit Eropa, lengkap dengan segala peralatan canggihnya. Jika iya, maka yang Anda pikirkan adalah salah. Jika dilihat dari segi fisik, para pasukan Gurkha memiliki tinggi badan dan postur yang sama dengan ras Mongoloid lainnya di wilayah Asia. Pasukan Gurkha sebenarnya bukanlah pasukan yang beranggotakan warga negara Inggris, melainkan sekelompok pasukan bantuan yang beranggotakan warga negara Nepal yang kemudian menjadi bagian dari kemiliteran Inggris. Lalu bagaimana pasukan elit yang satu ini sampai bisa bergabung dengan militer Inggris? Lalu apakah yang membuat pasukan Gurkha ditakuti oleh lawan-lawannya? Pemirsa, inilah beberapa fakta mengerikan pasukan elit Gurkha versi On The Spot. Semua berawal ketika terjadinya peperangan antara pasukan kerajaan Inggris dengan suku-suku setempat di Asia bagian tengah dan selatan. Perusahaan dagang Inggris yang semula ingin menguasai wilayah tersebut justru terjebak dalam perang berkepanjangan yang tak kunjung usai. Setelah diselidiki, ternyata pasukan-pasukan tangguh yang mereka hadapi adalah pasukan-pasukan dari kerajaan Gurkha dari wilayah Nepal yang telah terlebih dahulu menguasai wilayah tersebut. Bukannya meraih kemenangan, pasukan Inggris justru selalu kewalahan menghadapi mereka, yang mana diperkuat prajurit-prajurit yang berasal dari sebuah daerah bernama Gurkha. Baru pada tahun 1816, perang tersebut dapat diakhiri tanpa adanya pemenang di antara kedua kerajaan tersebut. Namun sejak saat itu, kekaguman Inggris akan ketangguhan dan kegigihan pasukan Gurkha muncul. Bagi pasukan Inggris, keberanian dan kegigihan serta sikap loyal mereka dalam bertempur membuat Inggris menawarkan sebuah kerjasama bagi para anggota Gurkha untuk membantu pasukan kerajaan Inggris dalam pertempurannya di segala penjuru dunia. Dan sejak abad ke-19, suku Gurkha memiliki resimen resmi dalam tubuh kemiliteran Inggris. Sebuah senjata tradisional selalu mendampingi setiap anggota Gurkha. Senjata yang satu ini merupakan senjata tradisional Nepal. Kukri sendiri merupakan pisau melengkung yang digunakan untuk memotong maupun sebagai senjata dalam pertempuran. Hal menarik lainnya adalah ternyata ada kepercayaan tradisional mengenai pisau yang satu ini, di mana ketika pemiliknya sudah mencabut bilah kukri dari sarungnya, maka bilah tersebut harus bermandikan darah musuhnya sebelum kembali disarungkan. Bahkan jika terpaksa, pemiliknya akan melukai dirinya sendiri agar kukri terkena darahnya sebelum kembali disimpan. Bagi mereka akan sangat memalukan jika kukri yang telah dicabut tidak terkena darah sama sekali ketika disarungkan. Masih menjadi kontroversi mengenai asal-usul senjata yang satu ini. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa senjata kukri dibawa oleh Alexander Agung saat menguasai wilayah Asia. Sebagian lagi mengklaim bahwa senjata itu memang asli dari wilayah Nepal dan India. Pisau kukri memiliki bilah melengkung ke depan dengan mata pisau menghadap ke depan. Panjangnya sendiri bervariasi mulai dari 40 sampai 45 cm tergantung dengan kebutuhannya. Biasanya, kukri untuk keperluan upacara memiliki bilah yang lebih panjang. Bagian gagang biasanya terbuat dari kayu ataupun tanduk kerbau, sedangkan pada bagian sarung biasanya dilapisi oleh kulit maupun logam. Tidak semua suku Gurkha di Nepal bisa menjadi anggota pasukan Gurkha begitu saja. Bagi seorang pemuda Nepal yang ingin menjadi anggota pasukan Nepal, haruslah melalui tes yang sulit. Bahkan beberapa pakar militer mengatakan bahwa tes untuk menjadi seorang pasukan Gurkha merupakan suatu hal yang mengerikan.
Setiap tahunnya ada sekitar 28.000 anak muda Nepal mencoba peruntungannya untuk menjadi salah satu dari 200 orang rekrutan baru yang terpilih. Mereka dipilih sangat ketat, mulai dari kriteria ukuran lingkar dada, tinggi badan, struktur gigi, dan faktor-faktor lainnya. Jika telah berhasil melalui berbagai seleksi awal, barulah mereka akan ditempa dengan tes fisik berupa lari lintas alam melewati wilayah pegunungan Nepal. Setelah itu, mereka harus sanggup melakukan sebanyak 13 kali pull up dengan beban. Dilanjutkan dengan mereka harus bisa melakukan 25 kali sit up dalam 1 menit. Dan setelah semua kelelahan yang dialami, mereka harus berlari menaiki bukit sambil membawa sebuah keranjang berisi batu seberat 35 kg, lalu langsung berlari turun kembali setelah sampai puncak. Di mana hal-hal tersebut harus diselesaikan dalam waktu 35 menit. Tidak begitu saja, para pemuda Nepal ingin bergabung dengan pasukan Gurkha tanpa sebab. Kebanyakan dari mereka memiliki keinginan untuk membawa keluarga dan dirinya keluar dari jerat kemiskinan di negaranya. Selain memiliki kesempatan untuk berdinas ke berbagai penjuru dunia, ternyata gaji anggota pasukan Gurkha cukup menggiurkan loh. Untuk setiap pasukan Gurkha yang bertugas untuk militer Inggris, paling rendah akan digaji sebesar 1.000 pound sterling atau setara dengan Rp16.350.000 dengan masa pengabdian minimal selama 5 tahun. Selain Inggris, ada beberapa negara lain yang juga menggunakan jasa pasukan elit yang satu ini, seperti Singapura yang memberikan gaji sebesar $1.000 Singapura atau setara dengan Rp9,5 juta. Dan yang terakhir adalah India yang menggaji mereka sekitar Rp2.150.000. Lebih dari 200.000 pasukan Gurkha telah bertempur untuk kerajaan Inggris pada pertempuran di berbagai belahan dunia saat Perang Dunia I dan II berlangsung. Dan ternyata pasukan elit yang satu ini juga ikut menjajal medan pertempuran di Indonesia ketika pasukan Inggris dan sekutunya mendarat di Surabaya. Sebelum terjadi peristiwa 10 November, terjadi pertempuran selama 2 hari antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu. Arek-arek Surabaya menggempur sekutu dari segala penjuru, hingga pimpinan pasukan sekutu di Jakarta terpaksa meminta perundingan dan gencatan senjata. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa ketika pertempuran tersebut terjadi, pasukan elit Gurkha yang terkenal dapat dipukul mundur oleh para pejuang hingga lari tunggang langgang. Memang kalau sudah urusan semangat juang, rakyat Indonesia tidak ada tandingannya ya pemirsa. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta pasukan elit Gurkha versi On The Spot. Siapa bilang makanan vegetarian tidak enak dan cenderung hambar? Buktinya makanan-makanan vegetarian ini digemari banyak orang. Penyuka makanan sehat, apalagi para vegetarian, jangan lewatkan segmen setelah jeda ini ya. Berbagai makanan lezat dari berbagai negara akan hadir sesaat lagi. Tetap di On The Spot.